Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunda Subakti dengan NIM 19042189 akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang membahas tentang pembinaan sumber daya manusia. Yang pertama, pengembangan SDM. 1. Dimulai dengan pekerja. Pengembangan dimulai dengan memahami aspirasi pekerja dan tingkat kecakapan di tempat pekerja yang sekarang. Semakin banyak kita tahu tentang orang yang bekerja untuk kita, semakin banyak kita dapat memotivasi, melatih, dan membuat mereka tumbuh. Yang kedua, setelah termotivasi untuk mendapatkan keterampilan baru, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana. Rencana harus menyangkut menambahkan 1 atau 2 penugasan menantang dan kemudian menggunakan coaching atau pelatihan keterampilan formal untuk membantu pekerjaan dalam mencapainya. Terdapat 4 taktik yang dipergunakan untuk mengembangkan bawahan, yaitu job redesign atau mendesain ulang pekerjaan, delegation, delegasi, skill training atau pelatihan keterampilan, dan career development atau pengembangan karir. Yang pertama, job redesign, mendesain ulang pekerjaan. Apabila pimpinan percaya bahwa bawahan dapat memberi kontribusi pada tingkat yang lebih tinggi, maka jangan sekadar diberi tambahan tanggung jawab baru. Apabila demikian, hanya akan membuat pekerja kelelahan atau burnout. Sebaliknya, dilakukan perencanaan ulang pekerjaan dengan menyerahkan pekerjaan kepada pekerja yang lebih tepat. Yang B, task delegation. Job redesign bersifat menggeser pekerjaan secara permanen, tetapi dalam beberapa hal, perubahan permanen tidak sesuai. Mungkin kita hanya memberi penugasan kepada bawahan secara periodik yang memberi tantangan dan pengalaman. C, skill training. Pelatihan keterampilan adalah metode lain dari pengembangan pekerja dengan tujuan untuk, yang pertama, menjaga keterampilan pekerja searah dengan kemajuan teknologi dan praktik bisnis. Membantu pekerja menguasai keterampilan yang mereka perlukan untuk membuat kontribusi dan kemajuan lebih besar dalam perusahaan. D. Career development. Pengembangan karir merupakan terminologi yang menjelaskan banyak pengalaman pelatihan, penugasan kerja, dan hubungan mentoring. Setiap organisasi atau perusahaan bermaksud mendapatkan orang yang berharga dan mengisi lowongan yang disebabkan adanya pekerja memasuki masa pensiun atau keluar dari pekerjaan. Merencanakan dan mengatur strategi pelatihan menyangkut 4 langkah. 1. Need assessment. Training need assessment atau penilaian kebutuhan pelatihan mempertimbangkan mengapa aktivitas secara khusus diperlukan dan menempatkan pelatihan dalam konteks organisasi yang sesuai. Pelatihan kebutuhan dilakukan melalui 3 tingkat analisis, yaitu 1. Organisasional, tugas, dan individual. P. Objektif. Setelah penilaian kebutuhan pelatihan dilakukan, sasaran ini harus dikembangkan. Sasaran ini harus mengikuti langsung dari penilaian kebutuhan dan dideskripsikan dengan terminologi spesifik dan terukur. C. Desain dan delivery. Setelah sasaran ukuran ditetapkan, langkah selanjutnya adalah merancang dan menyelenggarakan pelatihan itu sendiri. Ada 2 hal yang harus mempertimbangkan sebelumnya. Pembinaan SDM menurut para ahli. 1. Irawan. Pengembangan adalah satu proses yang mengubah waktu. 1. Irawan. Pengembangan adalah suatu proses untuk mengubah suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Nader dan Wicks. Development activity are not job related, but are oriented to personal and organization growth. Atau artinya adalah pengembangan pegawai satu proses merekayasa perilaku kerja pegawai sedemikian rupa sehingga pegawai dapat menunjukkan kinerja yang optimal dalam pekerjaannya. Dan selanjutnya, nader. Atau pelatihan atau training dan pengembangan development adalah merupakan investasi organisasi yang penting dalam sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia semakin meningkat menjadi masalah strategis utama karena berbagai alasan. Yang cepat dalam teknologi berlanjut menyebabkan meningkatnya tingkat kehausan dan keterampilan. Yang kedua, desain ulang pekerjaan dalam pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab lebih luas memerlukan sumber daya manusia memperkirakan lebih banyak tanggung jawab. Melakukan inisiatif dan pengembangan lebih lanjut keterampilan interpersonal untuk menjamin kinerja dan keberhasilan mereka. Yang ketiga, merger atau akuisisi telah meningkat dengan pesat. Aktivitas ini mengintegrasikan sumber daya manusia dalam satu organisasi ke dalam organisasi lainnya yang mempunyai budaya yang sangat berbeda. Yang keempat, sumber daya manusia bergerak dari suatu pemberi kerja ke pekerja lainnya dengan frekuensi lebih besar dari periode sebelumnya. 5. Globalisasi operasi bisnis memerlukan manajer mendapatkan pengetahuan dan keterampilan berhubungan dengan perbedaan bahasa dan budaya.
Di video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.